Oke, terima kasih. Selamat datang di channel gua atau konten pertama gua yang akan membahas tentang ya seputaran hal-hal terkait yang menurut gua menarik. Dan yang pasti di video ini gua bakalan ngebahas gimana cara kita mendapatkan wanita yang sesuai pilihan kita, gimana cara kita mengerti wanita, gimana kita cara menaklukkan seorang wanita. Jadi buat kalian yang lagi pengen mempelajari teknik ini, nonton sampai habis dan temukan jawabannya di akhir video. Dan buat kalian yang nge-skip video ini, terserah. Yang pasti kalian bakalan berbeda dengan mereka yang nonton sampai akhir video. Oke? Thank you. Oke, terima kasih yang sudah masih stay di video ini. Langsung saja gue bakalan bahas di sini. Nah, yang pertama, apa sih wanita? Gimana sih cara mengerti wanita? Mungkin teman-teman dulu di luar sana sudah banyak yang membuka artikel atau searching di Google mungkin, gimana kita memahami wanita, gimana kita cara menaklukkan wanita. Menurut gue itu nggak ada salahnya. Cuman itu hanya sebagian dari kulit tipis yang dibuka di Google atau hasil dari pencarian kalian. Nah, utamanya sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, apa sih wanita, gimana cara berpikir wanita? Yang pertama ini yang harus kita ketahui dulu. Kenapa? Karena pola pikir wanita dengan pria itu berbeda. Wanita berpikir 80% dengan emosional, sedangkan pria berpikir 80% dengan logika. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena segala keputusan yang ada di otak wanita itu selalu berkaitan dengan emosi. Nah, emosi di sini cakupannya luas, lingkaran emosi sendiri itu luas. Bisa jadi kesedihan, itu sifat dari emosi, marah sifat dari emosi, kaget, terkejut, bahagia, senang itu lingkaran daripada emosi. Nah, untuk kalian semua teman-teman, kalau kalian ingin menaklukkan hati seorang wanita atau kalian ingin memiliki wanita yang sesuai apa yang kalian harapkan, kalian harus kuasai lingkaran emosi ini dulu. Kalau kalian sudah menguasai lingkaran emosi ini, gue yakin kalian pasti bakalan bisa menyeimbangkan pola-pola pemikiran yang ada di wanita yang kalian sedang kejar. Nah, salah satu contoh yang gue kasih ke kalian, misalnya kenapa cowok bad boy dengan cowok yang good boy atau nice guy itu lebih unggul cowok bad boy di bidang kompetisi mendapatkan seorang wanita cantik. Nah, inilah kesalahan kalian teman-teman yang berjuang habis-habisan tentang wanita. Cowok bad boy cenderung memiliki karakter yang khas. Mereka cenderung lebih peduli dengan apa yang mereka lakukan dibandingkan peduli dengan si cewek ini. Nah, menurut gua, kalian harus punya ciri khas. Kenapa? Bukan berarti kalian harus menjadi bad boy. Nggak seperti itu maksud gua. Maksud gua, kalian harus jadi karakter kalian sendiri. Jadi diri kalian sendiri. Jadi apa yang harusnya kalian lakukan. Percuma kalian menjadi pria yang baik, yang effortnya luar biasa, dan bahkan yang paling konyol kalian bunuh diri dengan alasan gua mencintai lo. Itu sangat konyol menurut gua. Jadi menurut gua sendiri kalian harus kuasai circle yang gua maksud tadi, emosi. Karena segala keputusan wanita di otak mereka itu berkaitan dengan emosi. Satu kutipan dari kontennya Denny Sumargo yang saat itu podcast dengan Beliana Lovel. Berarti aku punya satu pertanyaan yang cakep sekali ini untuk mengakhiri obrolan kita yang tidak ada faedahnya ini kan. Kalau memang cewek selalu benar, kenapa cewek suka milih cowok yang salah? Dia sempat mengatakan,
kalau memang wanita benar, kenapa wanita selalu mengambil keputusan yang salah, dalam artian pasangan yang salah? Nah, gua rasa kalian sudah tahu jawabannya. Kenapa? Segala bentuk keputusan wanita itu yang ada di pikirannya tentang emosi, tentang rasa hasrat, tentang rasa ingin memiliki, tentang rasa candu. Contoh lain gue kasih ke kalian, misalnya film yang gue bahas kali ini adalah film tentang Ada Apa Dengan Cinta, film yang udah beberapa tahun lalu yang lumayan tua, sama film Pupus yang disponsori oleh Trisakti, yang pembuatan filmnya itu di Trisakti sendiri, di mana film itu dibuat oleh artis Donita sama Marcel kalau nggak salah. Terus yang film AADC Ada Apa Dengan Cinta itu diperankan oleh Nicholas Saputra sama Dian Sastro. Nah, yang gua maksud di sini kalian jangan nonton filmnya dan menikmati filmnya, jangan seperti itu. Yang gua mau kalian belajar dari film ini. Belajar dalam artian pelajari karakter dari si cowok masing-masing film ini. Contoh, Ada Apa Dengan Cinta sendiri, karakter si cowoknya itu adalah karakter yang super cuek, cool, pribadi yang menurut gua misterius. Dia nggak terlalu peduli atau terlalu pusing dengan si Cinta yang diperankan oleh Dian Sastro. Dan menurut gua karakter yang dimainkan oleh si Nicole Saputra sendiri itu karakter yang memang khas, di mana si Doi adalah karakter yang pintar, baca buku, cerdas, nulis-nulis puisi. Bukan berarti kalian di sini mulai belajar jadi anak senja ya, bukan seperti itu. Nah, di film berikutnya yaitu film Pupus. Film Pupus sendiri ya, walaupun filmnya ini sebenarnya mengulas tentang pria yang mengidap penyakit kanker otak. Nah, bukan kalian nikmati filmnya yang sedih, yang terbawa suasana, bukan seperti itu maksud gua. Yang gua maksud kalian pelajari dan perhatikan baik-baik karakter laki-laki dalam film Pupus yang dimainkan. Nah, kalian belajar, liatin di mana karakter ini adalah karakter yang dingin, yang cool, tapi dia diam-diam memperhatikan si wanita. Nah, dari kedua film ini yang gue bahas, gue yakin kalian sudah bisa belajar dan memahami, oh gini karakter wanita yang harus gue pelajari, oh gini sifat wanita yang harus gue pelajari. Salah satu contoh paling simpel aja. Selama 1 bulan kalian pergi ke kedai kopi atau at least paling simple ke Starbucks. Kalian ke Starbucks pesan minuman yang sama, pesan entah itu di jam yang sama, selama jangankan sampai 1 bulan, seminggu aja kalian udah bosan. Kalian pasti bosan karena minuman atau item yang kalian pesan itu aja, itu terus, nggak ada yang lain, nggak apa ya, kalian nggak berpikir untuk mencoba varian lain. Nah, begini pun pemikiran cewek pun seperti itu. Kalau kalian terus memberikan effort, kalian terus berjuang buat dia, di telepon kalian selalu ada, di WhatsApp kalian nggak dibalas, selalu kalian balas, kalian terasa seperti pria biasa saja yang sama halnya dengan pria-pria di luar sana menurut gua. Nah, kenapa bad boy selalu menang di kompetisi ini? Ya karena itu, mereka nggak terlalu pusing dengan si ceweknya. Mereka terlalu pusing untuk jadi diri mereka. Bukan berarti gue ajarin kalian untuk jadi bad boy, ya nggak seperti itu. Yang gue maksud di sini, kalian tetap jadi diri kalian. Kalian tetap jadi pribadi kalian. Entah itu kalian humble sama orang, entah itu kalian respect sama orang, atau kalian baik sama orang. Tetap jadi diri kalian sendiri. Jangan pernah pakai topeng. Jangan pernah kalian menjadi diri yang lain, atau jangan pernah kalian menjadi pribadi yang kamu sendiri menuntut untuk agar si wanita jatuh cinta ke kalian. Nggak seperti itu. Rumus cintanya nggak seperti itu. Sekarang gue bakalan sedikit kasih gambaran atau sedikit kasih contoh ke kalian. Rumus jatuh cinta itu ada 3. Tertarik, nyaman, hubungan batin. Dan sebenarnya ini materi yang gue sudah pelajari di 2012-2013 dulu di zaman gue kuliah. Dan materi ini sebenarnya materi, gue disclaimer dulu, materinya Ronald Frank. Dan ini gue pelajari di tahun-tahun dimana gue masih kuliah. Nah,
Materi Ronald Frank sendiri mengulas tentang bagaimana kita mempelajari psikologi wanita, bagaimana kita menjalin hubungan dengan wanita yang kita cintai agar lebih nyaman, bahkan membuat si wanita pun nyaman dengan kita. Nah, gua pelajari semua itu. Hanya di sini saja gua mengulas sedikit atau kulit luarnya saja yang intinya bisa membantu kalian, bisa merubah kalian. Jadi, pelajari sifat wanita dari segi emosionalnya dia, pelajari wanita dari cara kenyamanannya dia, pelajari wanita dari cara dia bertingkah, dan kalian bakalan bisa membuat dia yang menyesuaikan dengan kalian, bukan kalian yang menyesuaikan dengan dia. Percaya, ini satu-satunya cara untuk bisa membuat kalian lebih tenang dalam menjalani hubungan. At least jangan memaksakan jika dia tidak menginginkan kamu, jika dia hanya menganggap kamu teman, jangan paksakan hal itu, tinggalkan. Kuncinya, kalau tidak ada jawaban dari dia, selesaikan. Jangan pernah mengejar, jangan pernah buat effort baru atau berjuang mati-matian buat dia. Kamu hanya membunuh diri kamu sendiri, dan kamu hanya membuang-buang waktu kalian sendiri yang mungkin waktu ini berguna untuk cewek lain di luar sana yang membutuhkan kamu. Jadi, buat kamu di luar sana, selamat mencoba dan selamat menikmati hasil. So, thank you.